Pada abad keempat sebelum Masehi, dunia kuno menyaksikan kehadiran seorang pemimpin militer yang tak tergoyahkan dan penakluk yang tak terkalahkan. Alexander Agung dari Makedonia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Penaklukan Persia oleh Alexander Agung pada periode 336 sampai dengan 323 sebelum Masehi merupakan sebuah peristiwa epik yang membentuk masa depan Eropa dan Timur Tengah. Alexander Agung lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Sejak usia muda, ia dididik oleh filosof terkenal Aristoteles yang memberikan pengajaran luas kepada sang pangeran tentang sejarah, sastra, filsafat, dan militer. Kombinasi bakat alaminya yang luar biasa dan pendidikan yang komprehensif membentuk fondasi kepemimpinan yang kuat bagi Alexander. Pada tahun 336 sebelum Masehi, ketika Alexander berusia 20 tahun, ayahnya Raja Philip II tewas dibunuh. Hal ini menjadikan Alexander sebagai Raja Makedonia yang baru. Ia segera mengkonsolidasikan kekuasaannya di Makedonia dan meluncurkan kampanye militer yang bertujuan untuk memperluas wilayah Kekaisaran Makedonia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander melintasi sungai Hellespont dan memasuki Asia Kecil, wilayah yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Persia yang besar dan kuat. Di pertempuran Granissus, pasukan Alexander yang terampil berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar dan membuktikan keunggulan taktis mereka. Kemenangan ini memberikan dorongan moral bagi pasukan Alexander dan mengejutkan para penguasa Persia yang meremehkan kekuatan Makedonia. Dengan kemenangan di Granicus, Alexander melanjutkan penaklukannya ke seluruh Asia Kecil, merebut kota-kota penting seperti Sardis, Ephesus, dan Miletopolis. Kemudian pada tahun 333 sebelum Masehi, terjadi pertempuran yang monumental antara pasukan Alexander dan pasukan Persia di Issus. Meskipun dalam jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, Alexander mampu mengalahkan Raja Darius III dari Persia. Kemenangan ini membuatnya memperoleh kontrol atas wilayah Levan dan Mesir. Selama penaklukan Persia, Alexander memperlihatkan kualitas kepemimpinan dan strategi militer yang luar biasa. Ia mengadopsi kebijakan toleransi terhadap budaya dan adat istiadat yang ada, memperoleh dukungan luas dari penduduk setempat. Ia menghormati kebiasaan dan agama orang-orang yang ditaklukkannya, yang memperkuat posisinya sebagai penguasa yang dihormati dan diakui. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung mencapai puncak penaklukannya dengan pertempuran penting di Gaugamela. Di sini, pasukan Alexander menghadapi pasukan Persia yang jauh lebih besar sekali lagi, dipimpin oleh Raja Darius III. Melalui strategi yang cerdik dan taktik yang cemerlang, Alexander berhasil mematahkan pertahanan Persia dan memaksa Darius III melarikan diri. Kemenangan ini membuka pintu bagi Alexander untuk menaklukkan ibu kota Persia, Babylon, serta kota-kota penting lainnya seperti Susa dan Persepolis. Pada tahun 329 sebelum Masehi, Alexander melanjutkan kampanyenya ke timur, mencapai wilayah Asia Tengah yang luas, termasuk Bactria dan Sogdia. Di sini ia menghadapi perlawanan yang sengit dari suku-suku yang terampil dalam perang gerilya. Namun Alexander berhasil menekan pemberontakan tersebut dan mendirikan banyak kota baru yang dinamai Alexandria, menjadi pusat budaya dan perdagangan di wilayah tersebut. Pada tahun 326 sebelum Masehi, setelah mencapai perbatasan India, pasukan Alexander menolak untuk melanjutkan perjalanan dan mulai mempertimbangkan kemungkinan pulang ke Makedonia. Meskipun keinginannya untuk terus memperluas kekaisarannya, pasukan yang lelah dan keinginan untuk menjaga stabilitas di wilayah yang sudah ditaklukkannya mempengaruhi keputusannya. Alexander kemudian memulai perjalanan kembali, tetapi di sepanjang jalan ia jatuh sakit dan meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi di Babylon pada usia hanya 32 tahun. Penaklukan Persia oleh Alexander Agung memberikan dampak yang luar biasa terhadap sejarah dan politik dunia.
Selain membentuk kekaisaran Alexandria yang besar, penaklukan tersebut juga membuka jalan bagi pertemuan budaya antara dunia Yunani dan Timur Tengah. Ini menciptakan periode yang dikenal sebagai Hellenistik, di mana budaya Yunani, Persia, dan Timur Tengah saling berpadu. Selain itu, warisan politik dan militer Alexander juga signifikan. Ia memperkenalkan konsep kekaisaran baru yang menggabungkan elemen-elemen budaya yang berbeda, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan taktik militer, dan membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia kuno. Meskipun hidupnya singkat, Alexander Agung meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah. Keberanian, strategi militer yang brilian, dan toleransi budaya yang ia tunjukkan dalam penaklukan Persia menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dan jenderal di masa depan. Kisah penaklukannya masih menjadi sumber inspirasi dan pengajaran bagi kita hingga hari ini, mengingatkan kita akan kekuatan tekad, kepemimpinan yang bijaksana, dan pentingnya penghormatan terhadap keragaman budaya. Okay guys, that's all for video today. If you find this video useful for you, don't forget to watch other videos.